Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Almira Zahra, NIM B200-200-075, Berlina Kusumawati, NIM B200-200-088, Reza Oktaviana, NIM B200-200-091. Di sini kami akan mempresentasikan tentang diskusi kami, yaitu akuntansi syariah. Yang pertama yaitu latar belakang akuntansi syariah. Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah tidak terlepas dari perkembangan Islam. Kewajiban mencatat transaksi non-tunai mendorong umat Islam peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat, dan hal itu merupakan salah satu faktor yang mendorong kerjasama atau partnership waktu itu. Rasulullah SAW pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan Hawazhatul Lamwal atau pengawas keuangan. Perkembangan pemerintah Islam sendiri ke berbagai penjuru di dunia telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara. Pada zaman Umar bin Khattab, sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran tersebut, sehingga pada masa itu Umar mendirikan lembaga yang bernama Diwan. Akuntansi syariah juga mengalami perkembangan yang pesat pada masa Khalifah Islam yang lain. Menurut Al-Kalkasandi 1913, evolusi perkembangan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi, seperti akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, dan akuntansi mata uang, serta ilmu auditing. Yang kedua, pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah suatu sistem yang mengatur kegiatan mencatat, menggolongkan, dan meringkas, serta melaporkan dan menganalisa data-data keuangan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Penerapan prinsip Islam ke dalam sektor ekonomi bukan terjadi pada produk-produk bank seperti tabungan syariah saja. Kini ada juga metode akuntansi berbasis syariah yang tentunya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Sama halnya seperti produk-produk sektor perekonomian yang berbasis syariah, akuntansi syariah juga tak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai agama Islam di dalamnya, baik dalam hal siklus maupun pencatatannya. Oleh karena itu, akuntansi syariah sangat menuntut pertanggungjawaban si akuntan terhadap prinsip syariah yang diterapkan saat mengerjakan penyajian data-data keuangan tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip akuntansi syariah. Akuntansi syariah juga memiliki prinsip-prinsip dasar pada prakteknya yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Prinsip dasar akuntansi syariah yaitu yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Akuntansi syariah memiliki prinsip pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Quran. Maksudnya, setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan seorang pebisnis harus dipertanggungjawabkan secara konkret melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Akuntansi syariah juga berjalan menggunakan prinsip keadilan sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Islam. Setiap manusia harus berperilaku adil kepada siapapun. Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah sendiri memiliki dua pengertian. Yang pertama, prinsip keadilan yang berkaitan dengan praktek non-moral, yakni kejujuran. Kejujuran itu sangat penting supaya informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Yang kedua, prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai syariah serta moral. Artinya, keadilan ini menjadi pendorong untuk melakukan upaya dekonstruksi terhadap pembangunan akuntansi modern menjadi akuntansi alternatif yang lebih baik. Yang ketiga yaitu prinsip kebenaran. Akuntansi syariah juga memiliki prinsip kebenaran yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan akan berjalan lebih baik jika memiliki rasa kebenaran. Tujuan akuntansi syariah. Secara filosofis, akuntansi syariah bukanlah sebuah ilmu yang tercipta,
sebagai perlawanan terhadap teori akuntansi barat. Lebih dari itu, akuntansi syariah merupakan sebuah penyempurnaan sekaligus ikatan dari sistem pencatatan aktivitas syarat sebuah usaha. Secara umum, tujuan akuntansi dengan konvensional tidak jauh berbeda. Ada tujuan akuntansi syariah menurut Sumarin meliputi 1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain sesuai dengan prinsip syariah. 2. Penyediakan informasi keuangan yang berfungsi bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan. 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan untuk analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kegiatan atau peristiwa. Namun pada tataran praktis dan aplikasi pencatatan hal ini tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara akuntansi syariah dan konvensional. Dasar hukum akuntansi syariah. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian definisi, akuntansi syariah menganut nilai-nilai Islam yang berasal dari ketentuan Allah. Ketentuan-ketentuan ini tertera di dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, ijma, dan qiyas. Sunnah adalah sebagai sesuatu yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad dan dijadikan tolak ukur oleh umat Islam dalam melakukan segala sesuatu. Ijma merupakan kesepakatan para ulama untuk menentukan masalah halal, haram, dan thayyib atas segala sesuatu yang kasus belum pernah terjadi di zaman Rasulullah atau sesuatu yang penyelesaiannya belum rinci secara jelas di Al-Quran. Adapun qiyas adalah adopsi ketentuan atas hukum suatu kasus yang belum pernah terjadi, tetapi pernah ada kasus mirip yang sudah diputuskan hukum oleh para ulama. Akad akuntansi syariah. Berikut ini beberapa jenis akad di dalam ekonomi syariah. Masing-masing akad memiliki kekhususan dan karakteristiknya tersendiri. Selain itu, masing-masing akad memiliki objek transaksi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dalam transaksi itu sendiri. 1. Murabahah. Akad jual beli ini menekankan mengenai harga jual dan keuntungan yang disepakati oleh para pihak, baik itu penjual atau pembeli. Selain itu, jumlah dan jenis produknya diperjelas secara detail. Nantinya, produk akan diserahkan begitu akad jual beli diselesaikan. Untuk pihak pembeli, bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau membayar tunai. 2. Salam. Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemasaran. Prosesnya, pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang dan spesifiknya sudah dijelaskan secara rinci. Lalu, baru produk akan dikirimkan. Akad salam biasa diterapkan untuk produk-produk pertanian. Dalam praktiknya, akad salam menempatkan pihak bank syariah sebagai pembeli dan menyerahkan uangnya kepada petani sebagai nasabah. 3. Istisna. Istisna mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan di mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarannya juga sesuai sepakatan dari pihak yang berakad.
baik itu dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal seperti akad salam. 4. Mudharabah. Akad ini lebih mengatur antara sahibul mal atau pemilik modal dengan mudharibnya atau pengolahan modal. Nantinya pengolahan mudharib dan pemilik modal akan membagi hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan. Jika ada kerugian, hanya pemilik modal yang menanggung kerugiannya. 5. Musyawarah. 5. Musyarakah. Sedikit berbeda dengan mudharabah. Akad ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk produk atau usaha tertentu. Nantinya pihak mudharib atau pengelolaannya akan ditunjukkan dari salah satu pemilik modal tersebut. Biasanya akad ini dilakukan untuk proyek atau usaha di mana modalnya dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan dan sebagian lainnya dimodali oleh nasabah. 6. Musyarakah mustakhisah. Akad jual beli barang ini mengatur dua pihak atau lebih yang berkongsi untuk suatu barang. Nantinya salah satu pihak akan membeli bagian dari kepemilikan barang pihak lainnya dengan cara mencicil atau bertahap. Akad ini biasanya dilakukan jika ada proyek yang dibiayai oleh nasabah dan lembaga keuangan yang kemudian dibeli oleh pihak lainnya secara bertahap atau cicilan. 7. Wadiyah. Wadiyah adalah akad di mana salah satu pihak akan menitipkan suatu produk untuk pihak kedua. Akad ini cukup sering dilakukan dalam perbankan syariah dalam produk rekening giro. 8. Wakalah. Akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak yang lain. Akad ini biasa diterapkan dalam pembuatan faktur atau invoice, penerusan permintaan, atau pembelian barang dari luar negeri. 9. Ijarah. Akad ijarah mengatur mengenai persewaan barang yang mengikat produk. 9. Ijarah. Akad ijarah mengatur mengenai persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad. Biasanya akad ini dilakukan jika barang yang disewa memberikan manfaat. Biasanya penerapan akad dalam bank syariah ini adalah cicilan sewa yang terhitung secara cicilan produk, cicilan pokok untuk sebuah harga barang. Nantinya di akhir perjanjian persewaan atau nasabah bisa membeli barang yang dicicilnya tersebut dengan sisa harga yang ditetapkan oleh bank syariah. Oleh sebab itu, ijarah ini juga dikenal sebagai al-ijarah wal-iktinah ataupun al-ijarah al-muntahiyah bitamilik. 10. Ju'alah. Ju'alah itu memiliki kesamaan dengan akad ijarah atau jual jasa, yaitu adanya upah karena mendapatkan manfaat atau jasa. Perbedaannya, akad ju'alah transaksi mulai mengikat kegiatan ketika pekerjaan dimulai. Pada saat itu, tidak boleh ada pihak yang membatalkan transaksi secara sepihak. Dalam akad jualah,
Hanya disyaratkan adanya kejelasan jasa atau manfaat yang menjadi objek transaksi. 11. Kafalah. Akad kafalah lebih menekankan mengenai jaminan yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya hal ini diterapkan untuk pembayaran lebih dulu atau advance payment bond, garansi sebuah proyek atau performance bond, ataupun partisipasi tender atau tender bond. 12. Hawalah. Akad hawalah mengatur mengenai pemindahan utang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya akad ini dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang ingin menjual produknya kepada pembeli dalam bentuk giro mau mundur atau biasa disebut post debt test. Tentunya akad ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur syariah. 13. Ran. Ran merupakan akad gadai yang dilaksanakan oleh penggadaian barang kepada pihak lainnya. Biasanya penggadaian barang ini akan mendapatkan uang secara ganti dari barang yang digadaikan. Pada bank syariah, akad ini biasa diterapkan jika ada pembiayaan yang riskan dan perlu akan adanya jaminan tambahan. Dalam akad ran, bank syariah tidak mendapatkan manfaat apapun terkecuali jika hal tersebut dimanfaatkan secara biaya, keamanan, atau pemeliharaan barang tersebut. 14. Qard. Akad qard mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu yang cenderung pendek. Tentunya dana ini harus diganti secepatnya. Besaran nominal harus sesuai dengan dana talangan yang diberikan atau bisa diartikan nasabah hanya harus melakukan pengembalian pinjaman pokoknya saja. Yang ketujuh adalah perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Dalam akuntansi syariah terdapat beberapa hal yang membuatnya disebut berbeda dengan akuntansi konvensional. Perbedaan yang paling mendasar adalah dasar hukumnya. Sesuai pembahasan sebelumnya, dasar hukum akuntansi syariah tentu saja bersumber dari prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berasal dari Allah dan tertuang di dalam Al-Quran serta ijma para ulama. Sedangkan dasar hukum akuntansi konvensional berasal dari undang-undang yang berlaku di suatu negara, sehingga akuntansi konvensional dapat diterapkan pada berbagai macam transaksi karena sifatnya lebih umum. Hal ini berbeda dengan akuntansi syariah, biasanya diterapkan dalam mengolah data-data keuangan berupa transaksi yang berprinsip syariah juga, seperti mudharabah, murabahah, dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah perkembangan transaksi syariah di Indonesia. Seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, masyarakat muslim menjalankan syariah Islam dalam kehidupan sosial ekonomi. Semakin banyak institusi bisnis Islami yang menjalankan kegiatan operasionalnya dan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada institusi bisnis Islami yang kemudian berkembang menjadi akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi syariah sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar dan berarti, terutama mengenai kerangka teori yang mendasari ditutur mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Filosofi lain dari akuntansi adalah accounting follows the business. Dalam konteks ini, perkembangan akuntansi merupakan respon dan evaluasi terhadap perkembangan bisnis. Dalam konteks ini, akuntansi berkembang sesuai dengan
dan dipenuhi oleh perkembangan lingkungan atau bisnis. Akuntansi sendiri itu berkembang meliputi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tetapi akuntansi sosial, akuntansi sumber daya manusia, dan akuntansi keperilakuan. Akuntansi sosial merupakan accounting treat atas akuntabilitas perusahaan dalam tanggung jawab sosial mereka. Akuntansi sumber daya manusia merupakan accounting treatment atau sumber daya manusia tidak hanya sebagai cost atau aset. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Perkembangan awal Islam dimulai dari negara Madinah, karena pada saat itu Madinah belum memiliki dan konteks, maka negara Madinah membuat kegiatan yang dilakukan secara kerjasama. Pada abad ke-7, Nabi Muhammad membentuk Baitul Mal yang berfungsi sebagai penyimpanan hasil pembayaran wajib zakat dan riba. Setelah Nabi Muhammad wafat, tahta khalifah diisi oleh sahabat-sahabatnya Nabi yang diantaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Thalib. Pada saat Khulafaur Rasyidin, perkembangan ekonomi di Madinah sangat pesat, yakni dengan mengembangkan suatu negara dan sistem akuntansinya dengan tidak keluar dari tuntunan Rasulullah. Terdapat pula tokoh-tokoh muslim yang lainnya. Hal ini dengan sejarah perkembangan akuntansi syariah diantaranya Abu Yusuf Al-Qarir Al-Khwarizmi, Ibnu Khaldun, dan lain-lain. Akuntansi syariah yaitu proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Patut disyukuri secara realitas bahwa baik ekonomi Islam maupun akuntansinya harus menunjukkan perkembangan dari masa ke masa. Munculnya pertanyaan tentang prospek dan tantangannya ke depan dalam tahapan syani adalah suatu yang wajar. Berpijak pada hari agama yang kita punya ditambah dengan realitas sosial atas dasar perkembangan yang sudah terjadi selama ini, maka kita harus optimis dan masa sukar sebagai salah satu alat bisnis yang dijanjikan al-falah dunia maupun akhirat. Nah, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman pada bab akuntansi syariah ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman semua. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Atas perhatian teman-teman semua, sekian presentasi dari kelompok akuntansi syariah ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.